Halo guys, kita mau buat sound dari Storm Audio Megabot. Kita pakai apa ini tuh? Oke, kita cari dulu. Kantal aja, kantal. Udah tuh. Oke, let's go, kita buat saja. Kalau Megabot itu kan lipat ya dia. Kita jadi nggak pakai pangkon, coba pangkon. Pakai apa ya? Pakai celana aja. Ganti dulu jadinya lah. Oke, kita nempel belum? Oke, Jadi ceritanya sayang bertahun-tahun kemudian saya masih belum menemukan petunjuk apapun. Bahkan saking frustasinya saya kehilangan kendali seperti saat melawan Ratu Nyamuk beberapa hari lalu. Untungnya ada sensei yang bisa mengalahkan Ratu Nyamuk. Pokoknya berkat dokter dan sensei yang begitu baik kepada saya, ceritanya kurus panjang anjing. Terus waktu Genos bilang pengen jadi squad Saitama, tiba-tiba muncul monster nyerang. Merusakin rumah orang aja sih bang. Tadinya sisa monster di luar mau dilawan dia, bos cuman si Bobby yang udah kesel ngehajar mereka duluan. Gak sangka masih ada yang lainnya. Baru aja harus liatin kemampuannya dengan melawan gorila Saibo, sedangkan Saitama bakal melawan monster kucing orange sama tikus tanah. Pertarungannya para Saibo ketat banget, soalnya kekuatan mereka kayak Saibo beda sama Saitama yang malah pas diancam lawan-lawannya. Jangan sojokan kau botak, udah bosan sama mereka. Biarpun semasa kucing orang terus nyerang sambil pakai jurus ultimate, Saitama tinggal menghindar sambil membalas pakai tonjokan dia aja. Yang bikin musuhnya langsung gak hidup, panik loh. Yang bisa bantu-bantu. Oke, ini untuk planarnya udah jadi, tinggal kita pasang aja di samping sama atas-atasnya aja. Lebar yang kebut itu namanya. Kita lesku saja Pak. Untuk yang di sampingnya itu enggak ada. Ini yang paling baik itu ya Wijel Kawak ini. Katanya sih Wijel Kawak. Enggak tahu nama bacanya gimana. Yang penting jadilah. Enggak tahu yang dia yang di samping-samping atas itu Wijel apa. Pas aku itu aku nggak tahu guys. Kurang tahu. Ya ini video panjang pertamaku ya channel Segung LT. Sebenarnya sih namaku bukan Segung. Namaku ini aja bintang sih namaku. Tapi ya gak tahu sih. Nama apa sih? Malamnya semua kejadian hari ini seperti cerita yang kemudiannya. Ada satu hal yang bikin saya tak masuk. Padahal dia udah ngalahin banyak monster berbahaya. Tapi kok gak pada kenal aku ya? Omongannya emang benar sih. Soalnya serangan dari kelompok Batak Lonjong aja dianggap orang-orang diberesin sama Kamen Rider. Alhasil Genos ngasih saran supaya mereka ikut asosiasi pahlawan. Beberapa hari kemudian jadi pahlawannya digelar. Banyak peserta yang mau jadi pahlawan. Emang pengen nyelamatin orang-orang atau jadi terkenal doang. Saitama yang botak sebadan badan diremehin sama yang lain. Cuma non botak masa muka serius. Jadi manusia tergercep
dan jadi pahlawan kelas S, yaitu kelas pahlawan yang paling hebat. Si Bobby juga kelihatannya bakal masuk kelas S, tapi begitu dilihat full, Saitama cuma jadi pahlawan kelas C. Mana nilainya mepet sama KKM lagi. Ternyata dia tuh gagal di ujian tulis. Beda sama si murid yang udah nilai ujiannya bagus, dia juga sempat diinterview tentang kejadian di rumah evolusi yang bikin dia auto masuk kelas S. Gak apa-apa lah, kalau mereka tetap berhasil jadi pahlawan, harus di ospek dulu dong sama senior. Sebagai pahlawan kalian gak boleh belagu, kalian harus siap melawan bahaya. Jadilah pahlawan sepertiku. Aku aja nih yang tepuk tangan. Bolanya dia mas cerita sejarah terbentuknya asosiasi pahlawan. Katanya cucu dari si pemilik organisasi pernah Ini ditolong orang apa seseorang. tuh sih? Makanya dia terinspirasi Kecil bikin banget tempat ya. menampung pahlawan-pahlawan buat nyelamatin manusia. Mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Saitama mikir nggak perlu kelas-kelasan kalau emang mau nyelamatin manusia. Soalnya bakal ada kejadian kayak gini. Si senior yang tadi ngasih ceramah sengaja ngajar anggota supaya posisinya nggak terganti. Yang artinya pahlawan sendiri Kalimat bakal cepat maksimal ikutan. Dia terus kalimat mikirin itu termasuk waktu lagi ngelatih Genos. Di akun si Cyborg tuh pahlawan kelas S, Genos tahu kok sebenarnya gurunya lebih sakti daripada dia. Langsung pakai full power dong dari awal, tapi bisa dihindari. Dikasih serangan bertubi-tubi juga tetap gak kena. Dicoba pakai tembakan penghancur, tapi malah dibalas. Aing yang bener deh. Alhasil Genos mau nembak buff, cuman si Bobby malah digubas pakai hawa panas planet Bekasi. Gurunya ada di belakang dia. Contohnya kalau ada suara itu suara TV itu lagi lihat tempat gak tahu sih aku makanya cuma lihat random aja terus tiba-tiba muncul yang seperti ini yang ternyata dimenangin si Saibo. Tiba-tiba datang seorang pahlawan kelas A yang disebut Amaimas. Sengaja ngobrol Genos. Dia nyapa doang sih sama ngasih selamat karena Genos sudah jadi pahlawan kelas S. Karena itu juga si Saibo jadi punya banyak fans. Pokoknya beda sama si botak yang cuma kelas C doang. Tapi sekali lagi Genos tahu kalau gurunya emang layak buat jadi pahlawan kelas S. Makanya mulai hari ini dia mau tinggal di rumah Om Botak. Boleh ya Om? Kagak. Boleh. Sejak saat itu, Genos terus melihatin semua sikapnya Saitama, dari cara rebahan maupun kebiasaan-kebiasaannya. Bisa hilang harga dirinya Om Botak kalau gini terus. Belum lagi ada kabar kalau pahlawan gak kontribusi apa-apa. Lisensi pahlawannya bukan cabut. Pahlawan kelas C sih tugasnya cuma ngejar jambret atau kriminal yang ecek-ecek. Bukan ngeberesin masalah yang muncul di berita. Langsung keringet dingin dong Om Botak. Dia buru-buru monster bukan supaya tetap dianggap pahlawan. Sedangkan Genos yang pengen berburu. Dengarlah ini wahai anak muda. Seorang pahlawan harus bisa mencari tujuan hidupnya sendiri. Tubuhmu sudah cukup kuat. Kamu hanya perlu melatih pola pikir saja. Laksanakan. Selamat. Lanjut keliling ke seluruh kota deh. Saitama nyari masalah yang bisa diatasin sama dia. Cuma di kota ini sama sekali nggak ada kejahatan. Pulang aja. Blacky cuma gigit dia. Najis. Sayangnya pas besok keliling lagi. Nggak ada kejahatan ya. Tiba-tiba seseorang nyerang Saitama yang ternyata adalah Sonic. Akhirnya aku temukan juga wahai rival. Duluan sob sibuk nih. Nggak terima lah Sonic digituin. Tapi lebih nggak terima Saitama sampai pedang aja digigit sama dia. Si Bobby nggak bakal suka ngasih pelajaran kalau masih digangguin. Gak disangka ada warga yang minta bantuan pahlawan tangkap macan buat nangkap penjahat. Hehehe mampus lu bentar lagi ditangkap lu. Jangan nalangin anjing. Masa ya pahlawan lo yang namanya Saitama? Gak pernah dengar. Baru juga mulai lah bang. Ternyata yang dimaksud penjahat tuh Saitama gara-gara dia keliling kota pakai muka aneh dari kemari. Beda sama si tangkap macan yang beneran dianggap pahlawan. Seketika Sonic nyerang si pahlawan gara-gara duel dia sama Om Botak digangguin. Dia juga tahu kalau Saitama udah masuk asosiasi pahlawan. Makanya si Ninja langsung ngobrak-ngabrik kota. Ada bocil yang jadi korbannya, tapi untung bisa diselamatin sama si Bobby. Dia masih kepikiran nyari penjahat, tapi begitu melihat Sonic ketemu dengan penjahatnya, alhasil kerusuhan di kota bisa diatasi sama Om Botak. Sayangnya masalah yang lain juga muncul. Kata asosiasi pahlawan, para pahlawan tuh disebar di berbagai kota buat menjaga kedamaian. Kayak pahlawan kelas S Bocedugmen yang ngalahin banyak monster di kotanya. Tapi ada satu kota yang disebut kota Z nih. Monster di sana udah kelewat seprong, makanya ditinggalin sama warga dan bisa disebut jadi sarang monster. Nggak ada pahlawan juga yang jaga di sana. Cuma sesekali mereka bakal nugasin pahlawan buat patroli. Hari ini tuh bagiannya dua pahlawan dari kelas A. Kondisi di kota Z emang udah nggak karuan, malahan ada tanda forbidden juga. Tiba-tiba ada yang lewat di belakang mereka, yaitu monster rumput laut. Ada yang nyerang pakai ketapel, tapi serangannya ditangkis dan malah diserang balik sampai pingsan. Yang satu lagi main sulap-sulapan buat munculin pedang sulap. Si rumput laut
Dan gak berhenti nyerang. Sampai akhirnya Pakunis pakai jurus Pasifik yang bisa bikin panjang pedangnya. Yang sayangnya itu belum cukup buat ngalangin si monster. Limit gak nih? Asosiasi pahlawan, soalnya dalam sekejap si Pakunis dibikin babak belur. Belum sempat pahlawan-pahlawan datang ke kota Z, si monster nyerang Saitama yang kebetulan lewat. Oke, udah selesai. Tinggal tambahin genset sama apa lagi nggak tahu. Entahlah kena limit apa enggak. Kena limit ya kurangi lah ke semoga sih nggak limit loh ya. Yang tanya aku dari mana? Aku tuh bukan dari Jawa Barat ataupun Jakarta ya. Aku tuh dari Jawa Timur. Jawa Timur. Yang belum tahu artinya Jatim, artinya tuh Jawa Timur. Sebelum ambisinya tercapai, kamu gurita juga ya. Dia langsung diberesin sama Om Botak. Pemain Raider yang baru nyampe sana cuma denger ada desas-desus ada pahlawan botak habis melawan monster barusan. Ternyata monster gurita tadi itu cuma awal dari serangan monster-monster laut lainnya. Mereka bakal dihadapin sama salah satu pahlawan kelas A. Emang dia babak belur gara-gara musuhnya keroyokan, tapi tetap aja bisa ngalahin mereka soalnya dia tuh seorang pahlawan. Debut pahlawan kok beginian deh. Akhirnya pahlawan kelas A tadi dikalahin sama suaminya Kadita. Baru munculnya si Raja Monster Laut dikasih tahu ke pahlawan-pahlawan lain. Asosiasi pahlawan siaga 1. Kayaknya amplinya aja ya. Kita nanti kalau limit. Limit bisa hilang salah satu. Limit nanti. Ya sini aja tinggal pencet 2 kali sampai muncul tulisan. Kalau nggak ada tulisan itu pencet 2 kali aja sampai kalau udah kalian pencet 3 ini ada itu ya, ada kayak bunyinya itu ada muncul ya, tinggal ya udah gitu. Memang ada yang nggak ada tulisannya, ada yang ada tulisannya sih tahu ya. Malas. Sonic sebenarnya bukan pahlawan sih, tapi dia nggak mau juga monster kayak gini ada di daratan. Alhasil mereka saling baku hantam, yang pastinya kecepatan si ninja nggak bisa dikalahin begitu aja. Cuman nggak disangka-sangka gerakannya Sonic Kadita makin cepat soalnya turun hujan. Kekuatannya sekarang udah kayak ada di dalam laut yang bikin Sonic kewalahan. Malahan dia bisa kejar dan badannya jauh mungkin, tapi bohong. Alibinya sih si ninja nggak punya senjata, jadi nggak bisa ngalahin si Raja Monster Laut. Alhasil dia kabur dari TKP, sempat ketemu sama Genos dan disaranin jangan melawan si monster. Suasana semakin gelap, sedangkan Saitama yang tadi ditinggal nggak sengaja ketemu sama pemain Raider. Akhirnya mereka berangkat bareng-bareng. Semoga nggak limit ya Megabrotnya. Iya. Untuk yang tanya Megamax-nya, yang Megamax-nya yang belum tahu Megamax bisa cek di YouTube aku di video short. Dari situ ada Megamax lagi cek Sony, tapi nggak pakai suara dari apa dari Roblox. Nanti kan takutnya bisa aja gitu kelihatan nanti yang enggak tahu ya tapi apa enggak ya, takutnya sih kelihatan. Asosiasi pahlawan tahu nih Saitama cuma pahlawan kelas C, tapi ada rumor juga dia disebut penipu gara-gara ngaku pernah minjem meteor. Mereka juga melihat hasil tes waktu ujian masuk pahlawan sih yang emang Om Botak bisa ngancurin alat-alat tes. Alhasil Saitama dikasih tahu di mana tempat evakuasinya yang sekarang jadi tempat gelut antara Genos sama Raja Monster Laut. Dari awal si Saigo langsung pakai ulti dan nyerang musuhnya binasa, yang padahal mukul balik Genos. Dalam sekejap luka Raja Monster Laut langsung pulih, sedangkan
suka lagu apa nih? Kalau aku sih sukanya lompat Morgan, lompat Brazil, sama Titi yang main 10 itu. Terus dia cara simpannya solo data, pilih mau disimpan di mana ke begini ya, simpan, kita muat dulu yang muncul tulisan apakah akan live, apakah limit kalau di awalnya gak ada hilang, aman cuy. Kalau udah aman sih ya tinggal respon aja. Terus di tempat soalnya wah gila ini pasti terlalu enggak bakal aku enggak lighting karena takutnya limit malahan, karena itu tadi udah banyak banget itu. Jangan kaget saya kaget. Ini kita nilai aja ya, nanti aja kita cek soalnya biar lama dulu. Nah ini begini lumayan bagus, simple, ini banget ini spek ini ya ada yang lagi 3 ini pickup, yang sana itu stop pantau. Kita cari ini oke, ini hasil kita tadi buat Meganex enggak lah hasil Meganex tahun audio. Bismillah enggak pakai ini catat aja ini, catat aja udah bisa udah kalian udah bisa kalian pakai ini aja. This is Dub Audio Production featuring APG Team Official, support Alfi Jaya.
Ya. Oke, udah sampai sini aja. Dadah. Dadah.